Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemerintah Amerika Serikat dan aliansi negara barat untuk percepatan pengembangan rantai pasok mineral menuduh perusahaan Tiongkok melakukan jual rugi untuk menekan harga kobalt yang ditambang di Republik Demokratik Kongo. Tapi menurut analis, tuduhan ini adalah akibat meningkatnya persaingan Tiongkok dan Barat. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Juni lalu, Jose Fernandez, perwakilan pemerintah Amerika untuk Kemitraan Keamanan Mineral atau MSP, yakni aliansi yang mayoritas terdiri atas negara-negara barat, mengatakan perusahaan tambang Tiongkok CMOC menerapkan harga predator atau jual rugi untuk menekan harga kobalt yang diekstraksi dari Republik Demokratik Kongo. Taktik jual rugi ini ilegal di sejumlah negara dan kadang dipakai untuk menyingkirkan persaingan dan membangun monopoli. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA, CMOC mengatakan mereka dengan tegas menyangkal tuduhan itu dan bahwa putaran fluktuasi harga mereka masih dalam kisaran normal dan merupakan cerminan sebenarnya dari penawaran dan permintaan pasar. MSP mengatakan tujuan mereka adalah untuk menghapuskan praktek jual rugi dan mereformasi industri pertambangan dunia di mana eksploitasi terhadap pekerja dan institusi di negara-negara berkembang biasa terjadi. Jose mengatakan mineral Afrika seperti kobalt sangat penting bagi transisi dunia menuju energi hijau dan dalam menghadapi perubahan iklim. Para analis mengatakan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara MSP lainnya juga bertujuan mengambil kendali atas sumber daya strategis dari Tiongkok seiring dengan meningkatnya persaingan Beijing dengan Barat. Tapi Jose membantahnya. The objective here is to diversify our supply chains. It is true that for the most part, the PRC controls many of these minerals. That's a vulnerability not only for the West, but for all of us, is we aim to do all of this while upholding high environmental, social, and governance values. And by that I mean working with communities to make sure that communities benefit from their natural resources. Kepada VOA, pakar pertambangan mengatakan perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan beberapa praktek terburuk dalam industri pertambangan, sehingga MSP penting untuk mengimbangi hal itu. It's an important reaction to counteract those that do not have the same scruples. But what happens is you've got a lot of private Chinese investors in Africa, and who are no longer even being reined in by their government, their country, and their behavior can be the most shocking. Tapi analis lain mengatakan tugas MSP sulit karena MSP dan negara-negara barat tidak punya pengaruh, kendali atau daya ungkit seperti yang dimiliki Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan swastanya. So that's why whether being the MSP, the IRA, or the Critical Raw Material Act in Europe, or any kind of initiative in Canada or in Australia, they are all depending on one thing. They're depending on the fact that private companies will be willing to follow through with the strategy. Namun menurut Jose, pada akhirnya negara-negara Afrika harus memutuskan sendiri dengan siapa mereka akan memilih untuk bermitra. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Seorang anggota Polri di Polda Bangka Belitung memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja sebagai abdi negara, dan selain itu kecintaannya pada taekwondo membuatnya rela mendirikan tempat latihan taekwondo yang melahirkan generasi muda yang berbakat di bidang olahraga tersebut. Inilah sosok Ibtu Husni Afriansyah, salah satu anggota Polda Bangka Belitung yang memiliki dedikasi tinggi sebagai abdi negara dan pelatih taekwondo. Meski sibuk dengan tugas di kepolisian, namun tidak menyurutkan kecintaannya pada taekwondo. Ia rela mendirikan tempat latihan taekwondo atau dojang di dekat rumahnya. Memanfaatkan waktu luangnya saat libur bekerja, Ibtu Husni berbagi dan mengembangkan bakat-bakat anak muda di dunia taekwondo di Bangka Belitung. Di tempatnya yang diberi nama Dojang Championship Taekwondo Training Center CTTC. Mantan juara 3 PON Jatim 2000 dan Palembang tahun 2004 ini menceritakan bagaimana perjuangannya dalam membangun Dojang hingga saat ini. Bisa membangun Dojang ini pada tahun awal
awalnya dari tahun 2006 saya mendirikan Dojang CTTC Pangkal Pinang. Pada saat itu latihannya masih di lapangan tenis yang sekarang jadi Paping Kapali. Karena di situ tidak representatif, kami pindahlah dapatlah gudang gudang Bulog yang di lapangan Merdeka. Dan seiring berjalan waktu ternyata di sana dibangunlah gedung sekarang gedung Masjid Kubatiman. Pada saat itu kami bingung mencari tempat. Waktu saya 2012 saya latihanlah di sini dengan kondisi pada saat itu masih belum ada dojang ini, masih belum berdiri. Alhamdulillah perkembangannya waktu semakin banyak anak murid yang masuk. Kami membangun dojang ini dengan awalnya membangun lantai dulu, akhirnya berdirilah dojang ini. Alhamdulillah ada bantuan dari orang tua muda yang simpati. Pengalaman sebagai juara di berbagai kejuaraan dalam dunia taekwondo ia tularkan kepada para anak didiknya. Terbukti, dari tempat sederhana dojang miliknya sudah banyak mencetak para atlet hingga tingkat nasional. Bahkan, beberapa anak didiknya juga mengikuti jejak dirinya menjadi seorang anggota Polri di Polda Bangka Belitung. Ratusan. Jadi untuk di sini sendiri sekitar 100-an, di Taman Sari itu hampir 200-an untuk yang atlet yang latihan. Ada beberapa tempat di Pangkal Pinang ini, ada dojang di sini, Padang Baru, ada yang di Polsek Taman Sari, ada Teresia 1, 2, terus ada lagi di SD 4, ada lagi di SMA 1, Pangkal Pinang, itu bagian-bagian dari dojang kami. Kemarin juga kita baru dapat buka juga di SD Family. Dalam waktu dekat, Ibtu Husni akan mengajukan pergelaran kejuaraan bertajuk Kejurprov Taekwondo Bayangkara Presisi Polda Bangka Belitung tahun 2024. Ia berharap hal ini mendapat dukungan oleh pimpinan dan stakeholder terkait dalam membangun dan menyalurkan bakat para generasi muda di Bangka Belitung. Tim Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.